share screen. Saya mulai dari analisis yang pertama untuk tipe 1. Kemarin teman-teman banyak yang mengeluh sih, ya mungkin juga salah saya ya, bahwa tugas yang diberikan sama contoh yang saya berikan itu beda banget. Dan saya tadi pas di kelas pertama, kelas B tadi saya baru tahu bahwa memang tugasnya benar-benar metodenya kok ternyata hasil akhirnya ada sedikit perbedaan. Meskipun di awal semuanya hampir sama. Baiklah, saya mulai dari tipe 1. Yang tipe 1 boleh sambil komentar. Kemarin data yang dipakai sebagai variabel Y, pakai variabel yang mana? Dari ROA, NPF, sama dana simpanan wadiah. Yang dipakai Y yang mana? ROA, Bu. Ya, oke. Kalau kelas 11 tadi dia makainya Y-nya adalah wadiah, jadi agak beda. Jadi karena memang kemarin saya tidak membatasi mana X mana Y, jadi dia bisa berbeda. Baik, yang pertama kita create new work file, kemudian parent panel, monthly 2018, 2019, panelnya 3. Kemudian kita masukkan yes. Di sini ada ROA, kemudian ada NPF ya. Kemudian ada itu bukan IN ya, tapi itu LN. LN itu logaritma len, kayak len itu LN itu kayak karena jadi gini, kenapa di sini adalah LN? Jadi dana simpanan wadiah itu kalau kita tuliskan dalam nilai yang sebenarnya itu kan berupa ribuan. Padahal di sini ROA dan NPF itu persen, jadi dia kecil. Ketika nanti kita buat modelnya, dia akan mendapatkan hasil yang sangat-sangat besar. Jadi agak nggak begitu bagus gitu loh. Jadi oleh karena itu biar dia hasilnya hampir mirip, makanya di dana simpanan wadiah itu kita lenkan. Kalau nanti data aslinya teman-teman bisa lihat sendiri mungkin di bus gitu ya. Dia cenderung lebih kayak misalkan 1 triliun atau 1 miliar kayak gitu. Jadi dia angka di belakang komanya angkanya besar. Jadi di sini kita lenkan biar dia cenderung lebih kecil. Kemarin kayaknya teman-teman makanya variabelnya akhirnya namanya LN ya. Padahal harusnya yang tetap dinamakannya adalah wadiah. Karena kita pinginnya dia adalah simpanan wadiah. Baik, yang pertama sebelum kita memulai ke data panel, kemarin teman-teman melakukan yang pertama adalah identifikasi data dengan menggunakan deskriptif statistik. Biasa gini kan, open, kemudian S group, kemudian view, deskriptif statistik, comment statistik. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah sama semua? Tipe 1? Ada permasalahan di sini terkait dengan apa yang mau dituliskan di deskriptif. Di deskriptif ini sebenarnya ada banyak sekali yang dia keluarkan. Nah, dari banyak yang dia keluarkan tidak semuanya bisa kita tulis atau tidak semuanya harus kita masukkan di dalam pembahasan kita. Jadi kita di sini milih mana yang kira-kira teman-teman butuhkan atau mana yang teman-teman pakai yang kiranya itu bisa teman-teman gunakan untuk untuk analisisnya, maksudnya yang kira-kira paling penting. Jadi tidak harus ditulis semuanya. Dari sini ada masalah tipe 1? Halo, tipe 1? Tidak ada, Bu. Ya, Bu. Tidak ada ya. Lanjut, kemudian teman-teman bisa membuat grafiknya. Kalau grafik kemarin ada banyak yang protes ke saya, entah itu banyak apa enggak saya juga lupa, bahwa grafik itu memang tidak ada pelajaran khusus bagaimana cara untuk membaca grafik ini. Jadi kalau teman-teman punya grafik kayak gini, baca aja sebisa teman-teman, semampu teman-teman. Jadi tidak harus ini gimana sih bacanya kok ribet mentok, ini artinya apa gitu kan. Teman-teman bisa membaca sesuai dengan apa yang teman-teman pahami. Oh, dari sini saya tahu bahwa simpanan wadiahnya BUS itu jauh lebih tinggi daripada UUS dan BPRS. Gitu aja sudah cukup. Jadi simpanan wadiah itu semakin lama semakin tinggi, di mana nilai yang paling tinggi itu adalah nilai punyanya BUS. Gitu aja sudah cukup. Jadi untuk grafik itu tidak ada standar khusus
mana deskripsi dari grafik itu yang baik atau mana deskripsi dari grafik itu yang kurang baik ya gitu. Jadi itu tergantung dari teman-teman ngelihat grafiknya kayak apa. Lanjut, dari grafik sudah? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah saya lanjutkan yang kedua yang mungkin ini agak banyak mungkin jadi pertanyaan, Bu, multikonya di mana sih gitu kan? Karena saya tulisnya di situ multiko tapi yang saya masukkan adalah korelasi. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan ada tidaknya multiko adalah dengan melihat korelasinya. Jadi dari grup ini teman-teman bisa klik view, kemudian covariance analysis, kemudian klik correlation, kemudian klik OK. Nah ini adalah hasil korelasinya. Yang jadi pertanyaan adalah biasanya teman-teman tanya, Bu, punya saya negatif, itu artinya gimana gitu kan? Kalau teman-teman mendapatkan hasilnya adalah negatif, kalau korelasi itu tidak ada yang namanya negatif atau maksudnya gimana? Negatif itu hanya menunjukkan arah, tetapi besarnya korelasi itu tetap ditentukan dari yang non negatifnya. Jadi negatif 0,8 sama 0,3 itu adalah korelasinya lebih besar yang 0,8, meskipun di sini dia negatif. Jadi yang dilihat bukan negatif atau positifnya, tetapi angka yang ada di dalamnya. Jadi kuat endaknya dia itu ditentukan dari angkanya. Kalau negatif positif itu dari menunjukkan arahnya. Jadi kalau di situ dilihat bahwa len wadiah sama roa itu negatif, artinya ketika len wadiahnya tinggi, maka roanya semakin rendah kayak gitu. Jadi dia hubungannya lebih ke sana. Gitu. Ada yang ditanyakan multiko? Kalau dari sini ada multiko apa enggak kesimpulannya? Dan alasannya apa? Tidak terjadi kasus multiko. Betul. Jadi dia tidak ada kasus multiko karena ROA. Jadi kan variabel X-nya kan NPF sama wadiah kan. NPF sama wadiah korelasinya adalah 0,629 atau 0,30, dia masih kurang dari 0,8. Berarti dia tidak ada multikolinialitas. Dan multiko sudah selesai, berarti kita bisa berlanjut ke metode yang selanjutnya, yaitu terkait dengan model-model pada regresi data panel. Kita mulai dari yang pertama adalah model Kamen atau C, model C aja, CEM. Model CEM berarti kita mulai Y-nya ROA ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Kemudian ROA, C, kemudian NPF, kemudian len wadiah. Sudah, kita pilih karena dia adalah CEM, berarti ini non-non, kemudian klik OK. Ini adalah punyanya CEM. Saya kasih nama. CEM sudah selesai, kita tinggalkan terlebih dahulu, kita buat lagi yang baru, punyanya FEM. Teman-teman FEM-nya kemarin, fix-nya di bagian mana? Cross section, period, atau dua-duanya? Yang cross section. Yang cross section ya. Oke, kita pilih yang cross section. Cross section fix. Nah, kalau teman-teman milih cross section fix, maka nanti pas ketemunya adalah model FEM, teman-teman akan menuliskannya yang model cross section fix. Jadi perbedaannya ada pada perbedaan antar individunya. Jadi pas lihat video yang FEM, itu kan ada video FEM, ada video CEM, sama video REM. Itu kan cara nuliskan modelnya saja. Jadi kalau teman-teman kemarin pilihnya adalah FEM, nanti nulis modelnya harus disesuaikan dengan yang di sana, mau pakai cross sectionnya, periodnya, atau keduanya. Gitu. Kalau ini sudah saya klik OK. Hasilnya kayak gini. Apa ya yang terpilih nanti? Saya juga kemarin belum ngecek. Terus lanjut saya quick, kasih nama dulu biar nggak hilang. Nah ini FEM, terus quick, ROA, C, NPF, dan wadiah. Kemudian kita pilih panelnya, randomnya di cross atau period atau dua-duanya. Teman-teman kemarin pilihnya di mana? Di cross. Ya di cross, Bu. Kalau teman-teman nanti milih di dua-duanya juga boleh. Ini klik OK.
Ini kayaknya yang teman-teman kepilih ini kayaknya yang ini ya. Kayaknya ini adalah yang terpilih adalah RAM. Kayaknya sih saya belum cek. Baik, kita cek satu persatu untuk melihat mana sih yang paling baik antara CEM, kemudian FEM sama RAM. Saya agak kesini kan. Kalau CEM itu kita bisa lihat ujinya adalah uji LM. View, kemudian fix random effect-nya kita lihat yang LM. Biarkan di situ. Kemudian view, kemudian fix random effect-nya di sini adalah rasio likelihood ratio, maaf. Kemudian di sini view random effect-nya adalah Hausman. Di sini kalau karena kita yang dipilih tadi remnya adalah cross section, maka bagian Bruce Pagan teman-teman lihat bagian yang di sini cross section. Di sini dia terima H0, berarti yang paling bagus antara rem sama CEM adalah CEM. C yang paling bagus ya. Iya, Bu. Kemudian kita masuk ke sini, FEM, kita dapatkan di cross section-nya di sini, cross section T-square-nya, dia terima HA. Kalau terima HA, berarti yang paling bagus adalah FEM, V. Betul? Iya, Bu, betul. Kemudian di sebelah sini, kita lihat di bagian rem, di sini, kita tahu bahwa dia terima HA juga, berarti yang paling bagus adalah FEM. Dari hasil ini berarti yang dari ketiga model yang terbaik antara CEM, C, F sama R, yang terbaik adalah model F atau FEM. Betul ya? FEM ya yang paling bagus? Iya, Bu, betul. Jadi kalau tadi teman-teman misalkan yang pertama ketemunya rem, yang kedua itu ketemunya FEM, yang ketiga ketemunya FEM, pokoknya dari tiga hasil itu teman-teman cari mana yang paling banyak. Berarti kalau FEM berarti oh FEM-nya 2, CEM-nya 1, oh berarti ini yang bagus itu FEM. Kalau misalkan oh ini remnya 2, FEM-nya 1, oh berarti yang bagus itu rem. Kayak gitu ya. Kemudian ini kita close, karena yang terpilih adalah FEM, ini kita close. Maka nanti model yang teman-teman dapatkan adalah model ini dengan menambahkan faktor cross section-nya. Jadi pilih di sini view, kemudian fix random effect, teman-teman pilih bagian cross section effect-nya. Jadi cross section effect-nya di sini. Kemudian teman-teman bisa melakukan pengujian asumsi klasik. Yang pertama adalah normalitas. View random residual diagnostic, histogram normality test. Dari sini dia normal enggak? Ternyata hasilnya dia tidak normal. Bener ya, enggak normal ya? Bener ya, tidak normal ya dia ya. Kemudian teman-teman bisa lihat pengujian autokorelasinya dengan melihat bagian di sini Durbin Watson statistik, kemudian dibandingkan dengan nilai Durbin Watson tabel. Durbin Watson tabel teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Nanti saya kirimkan lagi ke teman-teman kalau kemarin mungkin hilang. Jadi di sini adalah untuk menentukan DU sama DL. Ada N itu adalah jumlah data atau jumlah sampel, atau jumlah respondennya, atau jumlah data yang kita masukkan. K ini adalah jumlah variabel X yang terlibat di dalam penelitian. Jumlah variabel X kita ada 2, maka K sama dengan 2, jumlah data kita adalah 72. Jadi nanti teman-teman turun ke bawah sampai ketemu 72. Kalau teman-teman nggak ketemu 72, boleh menggunakan 70 sama 75, mungkin bisa dibagi 2, kayak gitu juga boleh. Atau kalau di situ nggak ada apapun namanya, kalau tidak ada berarti teman-teman bisa coba nyari di internet. Biasanya di internet itu dia juga lebih lengkap biasanya kayak gitu. Dari sini ada yang ditanyakan, berarti nanti nilainya sekitar itu. Halo, kelompok 1 tipe 1. Belum, Bu. Belum ya. Lanjut, ini yang mungkin kemarin banyak yang agak salah. Saya tadi juga di kelas sebelah itu ternyata masih
ternyata salah paham karena belum ada diberikan contohnya. Jadi untuk yang pengujian Gletser, teman-teman kan tetap rock gitu kan. Kemudian teman-teman make residual series, kemudian resid 01 seperti biasa, klik OK. Kemudian kita close saja. Kemudian kita generate series ABS res sama dengan ABS dalam kurung resid 01. Klik OK. Kemudian kita lakukan uji Gletser, quick estimate equation. Kemudian di sini ABS, saya nggak ada S-nya ya, AB res, kemudian C, kemudian NPF, kemudian len apa itu? PADI A. Nah, di sini teman-teman jangan langsung oke. Kalau teman-teman langsung oke, berarti pengujian Gletser ini digunakan untuk model common effect model atau CEM. Padahal model yang teman-teman pilih atau model yang paling baik itu adalah model FEM. Maka di sini teman-teman harus pilih panel optionnya sesuai dengan model FEM yang teman-teman dapatkan. Model FEM-nya kan cross section-nya yang fix kan di bagian cross section. Jadi di sini cross section fix, periodnya non, baru kemudian teman-teman oke. Ini adalah hasil dari uji Gletser-nya. Kayaknya di sini ada yang mungkin agak sedikit beda. Nah, kalau dari sini teman-teman sudah selesai untuk semua prosesnya. Jadi tinggal teman-teman masukkan semua datanya yang dibutuhkan ke Word-nya masing-masing dan kemudian nanti bisa melakukan analisisnya. Jadi nanti kegiatan kita selama nanti 1 semester ke depan seperti ini. Jadi saya berikan materi dan tugasnya coba teman-teman kerjakan. Kemudian nanti kita cross-check-kan di sini kira-kira sudah sesuai dengan tugasnya atau belum. Baik, untuk tugas 1 tipe 1 sebelum saya masuk ke tipe 2, ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau sudah semuanya sama seperti itu? Silakan yang tipe 1 mumpung kita ngobrol di sini. Silakan tipe 1 ada yang ditanyakan? Apa sudah? Halo, tipe 1? Tipe 1 masih di sana? Teman-teman tipe 1? Masih, Bu. Ada yang ditanyakan enggak atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Tapi yang bagian yang terakhir tadi itu hasilnya beda. Karena perbedaan hasilnya itu di modelnya, karena teman-teman Gletser kemarin kan karena ngikut punya saya ya, dan mungkin saya juga belum menjelaskan juga bahwa harusnya disesuaikan dengan model yang diperoleh. Nggak apa-apa, nanti tetap presentasinya kalau memang hasilnya kayak gitu tetap presentasikan seperti itu, nggak apa-apa. Cuma dari sini teman-teman tahu bahwa harusnya yang dipakai itu adalah model sesuai dengan model yang terpilih, baik itu untuk model secara umum, model panelnya, atau untuk model Gletser-nya, gitu ya. Iya, Bu, baik. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke tipe 2. Tipe 2 ada? Tipe 2 hadir? Hadir, Bu. Tipe 2 kemarin variabel Y yang dipakai variabel apa? Roa. Roa juga. Kita coba cek.
Tipe 2 Roa. Roa, kemudian Gogo, kemudian Lenwadia. Saya langsung ke ini aja ya, pengujian multikonya aja ya. Untuk yang lain kayaknya kalau gambar-gambar teman-teman sudah paham, jadi tidak harus kita cek satu-satu. Saya langsung ke pengujian multikonya. Jadi multiko kan kita jadikan datanya itu dalam bentuk grup, kemudian klik view, kemudian bisa di covariance analysis, kemudian teman-teman pilih bagian correlation. Kalau sudah klik OK. Nah, dari hasil ini ada yang bisa dijelaskan kira-kira dia ada multiko atau tidak? Tipe 2 di sini ada multiko apa tidak? Tidak, Bu. Boleh tahu alasannya kenapa dia tidak ada multiko? Kurang dari 0,0. Kurang dari 0,8. Jadi kalau teman-teman lihat nanti ada tidaknya multiko itu biasanya bisa dilihat dari variabel y-nya, x-nya, antara x-nya. Lenwadia sama Bobo dia kan 0,3. 0,3 kan masih kurang dari 0,8. Makanya dia dikatakan tidak ada multikolinearitas. Baik, dari sini kita langsung ke ini aja ya, langsung ke pengujian data panelnya. Saya mulai yang pertama, model common effect model. Jadi Roa, C, kemudian Bobo, kemudian Len Wadia. Oke, karena dia adalah model CEM, maka panel optionnya dia non semua. Kita klik OK. Maka teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini. Kita save dulu namanya, jadi CEM. Sudah selesai untuk model pertama, kita biarkan dulu seperti ini. Kemudian model yang kedua, Roa, C, kemudian NPF, Bobo ya maaf, Bobo, kemudian LN Wadia. Kemudian pertanyaan saya di panel option, kemarin teman-teman pilih fixnya di bagian mana? Cross section. Bagian cross section? Cross section. Oke, berarti nanti kalau modelnya yang terpilih adalah model FEM, sampai terakhir teman-teman harus menggunakan model ini. Jadi buat modelnya harus pakai ini, pengujian asumsi klasiknya harus pakai ini. Kemudian kalau sudah klik OK, kita dapatkan hasil ini. Terus selanjutnya FEM, ini kita kasih nama dulu biar nggak hilang. Ini FEM. Yang selanjutnya terakhir model REM, sama ini Roa, C, Bobo, dan Wadia. Panel optionnya, randomnya di bagian mana? Cross section. Bagian cross section. Kita pilih bagian cross section. Selesai untuk model-modelnya. Kita nanti tinggal milih rem. Udah selesai. Dari sini ada yang ditanyakan? Insya Allah bisa ya kali ini ya. Saya lanjutkan dengan memilih model mana yang paling baik antara ketiga model yang kita dapatkan dari CEM, FEM, dan REM. Kita pilih bagian view. Kalau CEM, kita pilih view, fixed random effect-nya, dia punyanya Lagrange multiplier. Kemudian kalau punyanya FEM, kita view, kemudian fixed random effect-nya, dia punyanya likelihood ratio. Kemudian view lagi, kita pilih fixed random effect-nya, dia punyanya Hausman test. Saya mulai dari yang pertama, punyanya CEM. CEM itu HO-nya adalah CEM, kemudian FEM itu HO-nya adalah CEM, kemudian kalau REM itu HO-nya adalah REM. Pilih maksudnya ingat-ingat HO-nya aja biar teman-teman nggak salah. Yang pertama terkait dengan model
untuk Lagrange multiplier, karena kita remnya di sini adalah efek cross sectionnya, maka teman-teman harus milih yang ini. Kalau nanti teman-teman milihnya di rem ini cross section, maksudnya random effectnya adalah time, berarti teman-teman milih yang ini. Tapi kalau milihnya adalah time sama cross sec, maka yang dipakai yang ini. Jadi itu pengaruh. Jadi dia berhubungan. Ini sama ini dia ada hubungannya. Nah, karena teman-teman milihnya adalah random effect-nya adalah yang cross section, di bagian randomnya adalah yang random itu adalah di bagian cross section, maka uji LM testnya itu pakai yang bagian punyanya Bruce Pagan yang ini. Dari Bruce Pagan ini diketahui probabilitasnya adalah 0,0001. Berarti dari sini kita terima HA. Kalau terima HA berarti yang terbaik adalah apa? Cem atau rem? Kalau HA berarti cem apa rem? Rem. Rem. Terus kemudian kalau di sini kita rem, terus yang di sini fem. Kita punya cross section chi-square-nya itu adalah 0,0000. Kalau ini berarti kita terima HA. Kalau terima HA yang bagus mana? Cem apa fem? Fem, Bu. Fem, betul. Di sini rem, di sini fem. Terakhir, di sini kita dapatkan probabilitasnya adalah 0,0000. Berarti dia terima HA. Berarti yang terbagus adalah Fem juga. Fem juga. Berarti remnya 1, femnya 2. Mana yang lebih besar? Fem. Fem. Berarti yang paling bagus adalah fem. Fem. Itu betul, pinter. Terus lanjutnya setelah ketemu fem yang paling bagus, maka semuanya nanti kita pakai dari sisi fem. Jadi kita close dulu, punyanya cem close dulu biar kita nggak bingung, punyanya rem kita close dulu biar kita juga tidak bingung. Jadi yang pertama pengujian asumsi klasik. Kita estimate lagi aja biar dia kembali. Pengujian asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Klik view, kemudian residual diagnostik, kemudian histogram. Kalau dari sini kelihatan ya, kalau pakai data ini dia tidak normal. Nah, berhubung kita di sini masih belajar dalam artian kita belum sampai masuk ke dalam analisisnya, maka meskipun dia tidak normal, kita tetap lanjut aja ke pembahasan selanjutnya, karena kalau nanti kita ngubek-ngubek di sini nanti akan balik lagi, muter lagi ke sini, membalik lagi. Jadi menyembuhkan penyakit di dalam suatu model itu juga butuh proses yang lama. Nanti coba kita, kalau misalkan teman-teman tertarik dan menggunakan model ini, nanti kita coba buatkan videonya biar nanti kalau teman-teman butuh bisa lihat di sana. Baik, dari sini teman-teman tahu bahwa modelnya tidak datanya tidak atau residualnya tidak berdistribusi normal. Jadi kalau nanti butuh berarti harus dinormalkan. Kemudian yang kedua adalah uji autokorelasinya. Teman-teman lihat di bagian Durbin Watson. Di sini kelihatan bahwa dia tidak autokorelasi atau terjadi autokorelasi gitu kan. Betul? Seperti itu? Benar atau salah? Iya, Bu, benar. Kemudian yang terakhir adalah ini yang sama mungkin kayaknya. Jadi untuk teman-teman nanti bisa ngecek, maksud saya bukan ngecek. Jadi bisa di sini nanti untuk uji, jadi kayaknya semuanya hampir banyak yang keliru di uji Glatzer-nya. Jadi kita ke uji Glatzer, proc, kemudian residual series, kita klik OK, kemudian kita close, kemudian kita klik generate series, kemudian di sini adalah ABS res sama dengan ABS resid 01. Klik tutup, kita klik OK, kemudian kita pilih quick, kemudian estimate equation, ABS test, kemudian C, kemudian BOPO, kemudian LEN, WADIA.
Di sini yang mungkin ada sedikit perbedaan antara beberapa orang, loh Bu, hasil saya sama hasil saya, teman saya beda. Saya juga baru tahu perbedaannya di sini karena ini. Teman-teman ada yang langsung dari sini langsung oke karena ngikut video saya. Ada yang mungkin punya inisiatif di bagian panel optionnya disesuaikan dengan modelnya. Nah, dari sini yang paling betul adalah karena teman-teman model yang terpilih adalah model FEM, maka nanti di bagian panel optionnya harus teman-teman ubah sesuai dengan punyanya FEM. FEM itu kan yang fix di bagian cross section, jadi pilih yang seperti ini, cross sectionnya fix, kemudian klik OK. Jadi ini adalah hasil dari pengujian Glatzer-nya. Dari uji ini kita tahu bahwa semuanya lebih dari 0,05, sehingga model ini dia sudah terbebas dari kasus heteroskedastisitas. Dari sini ada yang ditanyakan? Tipe 2 ada yang ditanyakan, jadi ini sudah selesai dari proses itu. Kemudian mungkin yang sedikit, mungkin nanti teman-teman harus perhatikan bahwa ketika model yang terpilih adalah model FEM, dan karena teman-teman makanya adalah cross-nya adalah cross section fix, maka teman-teman pilih bagian view, kemudian di sini fix random effect-nya, pilih cross section effect. Di sini yang teman-teman harus buat jadi 3 persamaan, jadi untuk bus dia persamaan sendiri, untuk UUS persamaan sendiri, dan untuk PPRS dia persamaan sendiri. Jadi ada 3 buah persamaan. Tipe 2 ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Kalau belum, kita lanjutkan ke tipe yang ketiga. Tipe ketiga ada orangnya? Halo teman-teman tipe 3? Ada, Bu. Ada. Tipe 3 kemarin tipe 3 kemarin variabel X yang dipakai, variabel Y-nya pakai variabel apa? Roa. Roa juga? Roa juga. Iya, Bu. Pakainya Roa juga. Salah. Bentar, keliru. Di sini Roa, terus FDR, terus saya cek langsung ke multiko-nya aja ya. Jadi ini mungkin agak sedikit berbeda dengan kelompok yang lain. Kalau kelompok yang lain kayaknya tidak ada multiko, tapi kayaknya di bagian punyanya kasus ini dia ada multikolinearitas. Jadi teman-teman mungkin perhatikan sebentar apa yang saya sampaikan di sini, bahwa ketika nanti teman-teman melakukan penelitian yang sebenarnya, jadi di sini kan belajar ya. Jadi meskipun dia melanggar, kita coba teruskan dulu aja nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan penelitian yang sebenarnya, ketika di sini didapatkan ada variabel len wadiah dan variabel FDR, dia sebagai variabel X, ternyata memiliki korelasi yang lebih besar atau sangat besar kan, dia mendekati 1, maka pada saat nanti teman-teman melakukan analisis, salah satu dari kedua variabel ini harus dikeluarkan dari model. Jadi kalau misalkan teman-teman punya judul gini ya, pengaruh FDR dan wadiah terhadap return on asset Bank Umum Syariah, pengaruh FDR dan pengaruh FDR dan dana simpanan wadiah terhadap return on asset dengan pendekatan regresi data panel, maka salah satu dari wadiah atau FDR itu harus teman-teman keluarkan. Kenapa seperti itu? Karena kalau teman-teman nggak mengeluarkan
salah satu variabel itu, nanti pada saat teman-teman melakukan analisis sampai ke bawah, dia akan mendapatkan hasil yang tidak bagus. Jadi ini adalah satu pesan yang mungkin nanti bisa teman-teman ingat, bahwa ketika nanti teman-teman melakukan analisis, baik itu menggunakan data panel ataupun dengan menggunakan metode yang lain, ketika nanti ditemukan ada multikolinearitas, maka variabel itu harus dibuang. Dibuang dalam artian tidak diikutkan dalam model. Jadi teman-teman dari awal kalau misalkan judulnya ada multiko, maka judulnya yang harus dirubah. Karena kalau teman-teman menghendaki itu tetap dipakai, nanti analisisnya sampai belakang jadi rusak, jadi aneh gitu. Gitu ya, bisa paham ya? Halo? Iya, Bu. Ya, baik. Iya, Bu. Ya wis. Baik, kita langsung ke analisisnya. Kita klik quick, kemudian estimate equation. Kita masukkan variabelnya ROA, kemudian C, FDR, kemudian len, WDA. Dari sini kita panel optionnya kita non semua karena kita masih menggunakan data model CEM. Kita klik OK. Kita beri nama di sini CEM. Sudah CEM selesai, kita masuk ke model yang selanjutnya, yaitu model FEM. FEM itu adalah ROA, C, FDR, len, WDA. Di sini kita panelnya, kemarin teman-teman di tipe 3, fixnya di bagian mana? Cross sectionnya, periodnya, atau keduanya? Teman-teman kemarin milih yang mana? Cross section, Bu. Bagian Cross section. Oke, lanjut. Terus ini kan fix ya, kemudian kita klik OK, kita dapatkan model fixnya. Kita simpan dulu biar nanti dia nggak hilang. FEM kayak gini. Terus CEM sudah, FEM sudah, berarti yang belum adalah model REM. ROA, C, kemudian FDR, len, WDA. Panel optionnya bagian random ada di mana? Teman-teman kemarin milihnya di bagian mana? Cross section. Di bagian mana? Cross section. Cross sectionnya random. Iya, Bu, cross section. Klik OK. Maaf. Rem. Baiklah, kalau sudah kita punya model CEM, kita punya model FEM, dan kita punya model REM. Kita cek satu-satu mana yang model paling baik. Kita cek view, kemudian fix random effect testing. CEM itu punyanya LM. Kalau FEM itu punyanya Chow atau likelihood ratio. Kemudian REM itu punyanya Hausman test. Baik, kita mulai dari yang pertama. Karena teman-teman tadi milihnya REM adalah cross section effect, jadi harus teman-teman pakai yang di sebelah sini. Jangan pakai yang time atau jangan pakai yang both. Jadi sesuaikan teman-teman pilihnya yang mana. Dari sini teman-teman dapatkan dia terima H0 ya kan, karena dia lebih dari. Terima H0 berarti model yang paling baik adalah model CEM atau REM, C atau R, CEM. C. model C. Kemudian untuk FEM ini dia terima HA. Terima HA berarti yang bagus apa? F atau C atau F? FEM, Bu. FEM, Bu. FEM, betul. Kemudian di sini dia terima HA, berarti yang bagus CEM atau FEM, yang bagus FEM atau REM? FEM, Bu. FEM. Berarti di tipe 3 model yang terpilih adalah model FEM. FEM. Kalau model Model. FEM ya, model FEM. Kalau model FEM yang terpilih berarti ini kita close, kita X, ini juga kita close, kita
berhubungan dengan yang ini aja. Ini kita close juga. Kita berhubungan dengan model yang FEM saja. Kita estimate. Ini model FEM yang teman-teman dapatkan. Nanti pas membuat model, yang pertama harus teman-teman perhatikan bahwa model ini harus ditambahkan dengan efek cross-check-nya atau efek masing-masing individunya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan 3 buah model yang diwakili oleh model BPRS di sini, BUS, kemudian UUS, kemudian BPRS. Jadi ada 3 model yang akan teman-teman dapatkan. Dari model yang diperoleh ini kita tahu bahwa dengan FDR dan dana wadiah yang sama, maka nilai ROA yang paling besar akan diperoleh oleh BPRS. Nanti kalau teman-teman buat kesimpulan kayak gitu. Kemudian kita view, kita uji asumsi klasiknya, klik view, kemudian residual diagnostik, kemudian kita pilih histogram normality test. Dari sini kita tahu datanya normal apa enggak? Datamu normal enggak, Rek? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak normal. Betul, enggak normal. Tidak normal, Bu. Betul, enggak normal. Pinter sekarang anak-anak. Kemudian uji yang kedua yaitu uji autokorelasi. Kita klik estimate seperti ini, klik OK. Teman-teman bisa lihat di bagian Durbin Watson statistik. Oh, ternyata dia ada autokorelasi. Selanjutnya, pengujian yang ketiga itu adalah uji heteroskedastisitas. Kita mulai dengan PROC, kemudian make residual series. Kita klik OK. Kita dapatkan seriesnya kayak gini. Kita harga mutlakan. Jadi kita klik quick generate series ABS res. Kalau namanya terserah teman-teman, dirubah-rubah nggak apa-apa. Terserah mana yang enak gitu aja. Cuma yang jelas dia perintahnya adalah ABS. ABS itu adalah harga mutlak. Kemudian klik OK. Kalau sudah, kita dapatkan nilai harga mutlaknya. Kemudian lanjut kita ke uji Gletser, quick estimate equation, ABS res, spasi C, spasi FDR, spasi len wadiah. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Jangan langsung di OK. Kalau teman-teman OK, berarti modelmu sama dengan model CEM. Padahal model terbaik yang teman-teman pilih itu kan model FEM. Maka panel optionnya harus kita buat sesuai dengan model FEM. Model FEM-nya tadi fixnya di bagian apa tadi? Cross section. Jadi di sini adalah fix. Kalau sudah baru teman-teman oke. Nah, kalau di sini kelihatan bahwa oh ternyata FDR ini dia tidak berpengaruh terhadap harga mutlak residual. Maka dikatakan bahwa di sini dia ada kasus heteroskedastisitas. Selesai untuk analisis teman-teman terkait dengan uji regresi data panel. Dari sini ada yang mungkin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol satu persatu kesulitannya kemarin ngerjakan apa. Tipe 3 ada yang ditanyakan? Bu, saya Cynthia Bella izin bertanya. Silakan. Kan saat kayak estimate tadi loh Bu, itu kan ada rumusnya yang C, terus spasi, itu loh Bu. Ya. Itu kalau kebalik itu bisa diedit lagi Bu? Bisa, kebalik pun tidak jadi masalah. Ini saya coba balik ya. Jadi ini kalau misalkan kebalik-balik nggak masalah, dia akan mendapatkan tetap hasilnya sama. Kayak urutannya aja, tak kasih nama misalkan model 1 gitu ya. Nanti kita coba samakan biar ada bedanya enggak sih kalau kita balik sama enggak kita balik gitu ya. Kalau mau diganti juga boleh. Yang penting yang tidak terbalik itu adalah variabel Y-nya. Y-nya harus tetap pertama. ABS res. Misalkan saya balik len wadiah dulu ya. Len wadiah misalkan R. Keliru sih.
Ini fix. Hasilnya beda ya. Hasilnya sama. Hasilnya sama ketika kita balik posisinya. Cuma memang kan kita harus sesuaikan. Ini kan C kan ini 44 juga, di sini juga 44. Jadi kalau kebalik pun enggak masalah. Kalau nanti ternyata pingin dibalik biar gampang ya, tetap teman-teman estimate ini aja, klik estimate ini, diperbaiki di bagian sini langsung. Ini diperbaiki bisa. Kalaupun tidak diperbaiki tidak masalah, karena urutannya itu tidak mempengaruhi analisisnya. Yang pengaruh cuma satu. Kalau variabel Y yang sampean pakai itu kebalik dengan variabel X, itu pasti hasilnya beda. Tapi selama yang dipakai kebalik itu adalah sama-sama variabel X, itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Oh, begitu nggih, Bu. Tapi pokoknya kalau misalkan ada kesalahan, misalkan pengen dibalik, ya langsung aja klik estimate ini, estimate gitu aja. Ya, ada lagi? Bu, terima kasih. Ada lagi yang lain teman-teman? Cukup? Bu, saya Nika Nayu. Mau Silakan. bertanya. Kan tadi itu kan pas uji gletsernya kan tadi keliru. Bagian panel optionnya itu nggak diganti fix sama non. Nah, itu cara memperbaikinya gimana, Bu? Kalau sudah terlanjur disimpan? Sudah di name itu nggak bisa diperbaiki, karena kalau sudah maksudnya kalau sudah di freeze itu kan, kalau kayak misalkan gini ya, ini nggak bisa diperbaiki kalau sudah di freeze disimpan. Berarti harus buat lagi dari awal. Jadi kalau freeze itu kan dia sudah kayak ngopi hasilnya dia. Tapi kalau misalkan dia masih belum berbentuk, misalkan ya ini saya lihat ya, kalau berbentuknya kayak gini, estimate saya tadi keliru misalkan ya, itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah di freeze itu memang sebaiknya di delete aja, nyimpen lagi baru. Karena freeze itu koyo apa ya? Sampean sudah punya barang, pertama bawa copy, terus dadi barangmu itu kan. Misalkan kamu punya buku, kamu copy, kamu sudah punya. Terus ternyata di buku itu ada revisi. Berarti kan kopian yang pertama sama yang revisi sudah beda kayak gitu. Jadi kalau mau ya di copy lagi yang hasil revisiannya itu. Ya mungkin agak sedikit ribetnya gitu. Kalau nggak mau disimpan di bagian fresh itu langsung di copy gini juga boleh loh. Di copy kayak gini langsung ditaruh di Word boleh. Kemarin itu kita ajari untuk fresh itu biar teman-teman nanti pas kayak misalkan nanti ngulangi lagi kan lebih gampang. Oh ini hasilnya ini toh, ini gitu aja sih. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Saya biasanya juga nggak nge-freeze kok. Jadi kalau ini langsung biasanya saya copy, saya taruh di Word, udah langsung saya kasih analisis kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti kayak gitu, terjadi kasus kayak gitu, yang lama di delete aja, kemudian langsung dilakukan estimate, kemudian di copy langsung taruh di Word-nya, gitu aja. Gitu? Itu hapusnya yang satu file yang salah itu saja, Bu. Kayak misalkan, bukan mengulang dari awal lagi. Enggak, kan karena yang salah kan punya misalkan ya, yang keliru tadi di bagian gletsernya aja, misalkan di gletsernya aja yang diperbaiki. Kan glaser sudah terakhir kan, jadi tidak akan mempengaruhi hasil yang awal-awal. Kayaknya yang glaser kayaknya banyak yang agak keliru di sana. Gitu. Ya saya mungkin dari saya yang kemarin tidak memberikan contoh kalau misalkan yang model yang terpilih bukan FEM gitu ya, bukan CEM. Kalau CEM kan dia langsung oke. Gak apa-apa, berarti kita nanti belajar di situ bahwa kasusnya itu ternyata tidak hanya satu, tapi ada banyak sekali kasus. Gitu. Terima kasih. Ada lagi yang lain atau masih ditanyakan lagi? Sudah? Cukup?